Ketidakpastian ekonomi global termasuk lesunya berbagai sektor usaha di Indonesia di masa pandemi mengubah perilaku masyarakat dalam berbisnis dan investasi. Emas yang sejak dahulu menjadi instrumen pilihan untuk berinvestasi kini semakin diminati. Salah satu perusahaan penyedia logam mulia emas, PT Antam, digugat dua konsumen kakapnya asal Surabaya terkait transaksi emas bernilai ratusan miliar rupiah. Silang sengkarut masalah ini sebenarnya bukan pada emasnya. Dua kasus ini menunjukkan investor besar mulai jor-joran mengkonversi dana segarnya menjadi emas. Staf pengajar bidang finance Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Sisilia Erna Susilawati mengatakan, emas tetap merupakan komoditas yang aman dan menjanjikan keuntungan untuk diinvestasikan, terutama pada situasi ekonomi global yang tidak menentu. Ia melihat ada pergeseran perilaku investor kakap yang mengalihkan dananya ke emas ketimbang instrumen lainnya seperti saham, deposito, atau valuta asing. Kalau investor-investor besar itu, yang saya tangkap adalah memanfaatkan ketidakpastian ini. Jadi dia akan investasi di emas karena adanya ketidakpastian yang tinggi. Tetapi begitu kondisi ekonomi dan situasi global itu normal, maka saya yakin mereka akan mengalihkan investasinya tidak lagi di emas. Erna mengatakan, pemodal kakap inilah yang mempengaruhi pergerakan harga emas di pasar. Masyarakat perlu waspada perubahan perilaku bisnis para pemodal besar ini. Aksi beli emas dalam jumlah besar otomatis mengerek harga emas hingga melambung tinggi. Begitu pula sebaliknya, ketika para investor kakap melepas emas mereka, harga emas bisa turun teratur sesuai dengan harga pasar. Ke depan perekonomian kita itu juga segera pulih, kondisi juga segera normal, sehingga investor-investor besar yang awalnya masuk di emas ini, kemudian mereka akan mengalihkan ke investasi-investasi dan instrumen yang lain. Investasi emas memang bukan monopoli pemodal besar. Masyarakat umum kini menjadikan emas sebagai komoditas bisnis mereka. Rahma Juniarti salah satunya. Pekerja sekaligus ibu rumah tangga ini kini bergeser dari menyimpan emas untuk investasi ke berbisnis emas sekalipun masih sebatas di lingkungan rumah dan tempat kerja. Rahma mengaku keuntungan investasi sekaligus bisnis emas yang ia jalankan lebih dari sekedar lumayan. Kalau skemanya memang tergantung dari kemampuan masing-masing peminat ya Mas. Kalau mereka memang mempunyai dana yang lebih, pastinya mereka akan membeli dengan jumlah yang lebih besar. Jadi bisa langsung secara cash membeli nilai emas. Tapi apabila mereka tidak memiliki cukup dana, biasanya lebih memilih ke cicilan atau arisan. Jadi kita ada arisan emas. Bukan hanya Antam, ada banyak perusahaan milik pemerintah yang memberikan layanan investasi emas, mulai dari bank sampai jasa gadai. Tetapi meski Antam sedang terbelit kasus besar, pengajar bidang keuangan Sisilia Erna tetap menyarankan masyarakat bertransaksi emas di perusahaan milik negara yang menurutnya lebih aman. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal, Erna juga menyarankan investasi dilakukan dalam jangka panjang. Selain itu, masyarakat harus memilih skema investasi emas yang tepat untuk meminimalisir risiko gagal bayar. Sampai akhir Januari 2021, harga dasar emas di Antam dipatok Rp950.000 per gram. Miftah Farid, Herudi Sudarmanto, Surabaya.